Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, nama saya Muhammad Anizar. Dalam video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang gerak melingkar. Nah, teman-teman udah ada yang tahu gerak melingkar itu apa? Nah, kalau belum, tonton videonya sampai selesai. Mari kita bahas. Nah, pertama dari definisinya terlebih dahulu. Gerak melingkar itu apa sih? Jadi, gerak melingkar adalah gerak suatu benda dengan lintasan garis lengkung dengan berpusat pada satu titik pada jarak yang tetap. Nah, artinya dalam gerak melingkar itu terdapat satu pusat titik ya, yang di tengah ini. Nah, lalu untuk gerakannya, dia mengelilingi titik tersebut dengan jarak yang tetap, atau bisa kita sebut dengan jari-jari. Mari kita lanjut. Nah, ini ada istilah pada gerak melingkar. Jadi, dalam gerak melingkar itu ada beberapa istilah. Nah, contohnya seperti yang terpapar pada slide kali ini, yaitu frekuensi atau dilambangkan dengan F, yaitu banyaknya putaran yang dihasilkan setiap 1 detik. Lalu ada periode atau dilambangkan dengan T besar ya, yaitu periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu putaran penuh. Lalu ada kecepatan tangensial atau kecepatan linier yang dilambangkan dengan V, yaitu hubungan panjang lintasan linier yang harus ditempuh benda dengan setiap waktu tempuhnya. Nah, lalu ada percepatan sudut dengan lambang alfa di sini, yaitu laju perubahan kecepatan sudut terhadap waktu. Ada juga perpindahan sudut atau bisa disebut delta theta, yaitu adalah sudut benda yang bergerak secara melingkar dalam selang waktu tertentu. Lalu ada kecepatan sudut yang kita lambangkan di sini dengan omega atau lambangnya omega ya. Jadi kecepatan sudut adalah besar sudut yang ditempuh benda dalam setiap satuan waktu. Nah, ini dia rumusnya ya. Yang dari istilah-istilah tadi terdapat frekuensi, periode, dan kecepatan sudut. Yaitu frekuensinya rumusnya adalah F sama dengan 1 per T atau 1 per periode. Lalu periodenya adalah T sama dengan N dibagi T. Di sini T kecil maksudnya adalah waktu. Jadi periode adalah banyaknya putaran dalam satuan waktu ya. Lalu ada kecepatan sudut yang dilambangkan dengan omega, rumusnya adalah 2pi dikali F atau frekuensi ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada jenis gerak melingkar. Nah, gerak melingkar ini dibagi menjadi 2 ya, yaitu ada gerak melingkar beraturan atau yang biasa kita singkat dengan GMB. Lalu ada gerak melingkar berubah beraturan yang biasa kita singkat dengan GMBB. Nah, gerak melingkar beraturan. Nah, pengertiannya adalah gerakan melingkar yang memiliki kecepatan sudut atau omega yang tetap. Dengan kata lain, berarti percepatan sudutnya 0. Nah, yang artinya di sini tidak ada percepatan sudut ya. Jadi percepatan sudutnya sama dengan 0. Jadi untuk kecepatannya atau kecepatan sudutnya itu akan konstan. Nah, hal ini dikarenakan arah kecepatan sudutnya sama dengan arah putaran partikel. Nah, contohnya adalah gerak jarum jam dinding atau putaran kipas angin. Nah, ini dia rumus-rumus dari GMB. Nah, di sini ada hubungan antara V dengan omega. Nah, hubungannya adalah V sama dengan omega dikali R. Lalu rumus-rumus GMB ada rumus jarak, yaitu S sama dengan theta dikali R. Nah, ada rumus sudut, yaitu theta sama dengan omega dikali T. Ada rumus percepatan sudut, atau alpha, sama dengan delta omega dibagi delta T. Lalu ada percepatan sentripetal yang rumusnya AS sama dengan omega dikali R kuadrat. Nah, dengan V adalah kecepatan linier atau kecepatan tangensial, lalu S sama dengan jarak, atau dalam sebuah lingkaran bisa kita sebut juring ya. Lalu untuk theta sama dengan sudut,
Untuk alfa sama dengan percepatan sudut, lalu AS sama dengan percepatan sentripetal, lalu R itu adalah lambang dari jari-jari. Nah, kita masuk ke gerak melingkar berubah beraturan. Gerak melingkar berubah beraturan adalah gerakan melingkar yang memiliki kecepatan sudut yang berubah secara konstan dan percepatan sudut konstan. Nah, dengan begitu GMBB bisa dibilang gerakan dari suatu benda yang menempuh lintasan melingkar dengan kecepatan sudut yang berubah-ubah, namun percepatan sudutnya tetap. Nah, jadi di sini karena terdapat percepatan, nah jadi untuk kecepatannya akan terus berubah. Semakin banyak waktu yang dibutuhkan untuk gerak melingkar ini, maka kecepatan pun akan bertambah karena terdapat percepatan di situ yang konstan. Nah, contohnya adalah sebuah roda mobil yang sedang menaikkan kecepatan dengan percepatan yang konstan. Nah, berikut adalah rumus-rumus dari GMBB atau gerak melingkar berubah beraturan. Rumus percepatan sudut yaitu θ sama dengan omega 0 ditambah omega t dibagi 2. Lalu ada perpindahan sudut yaitu θ sama dengan omega 0t ditambah setengah alfa t kuadrat. Kecepatan sudut adalah rumusnya omega t sama dengan omega 0 dikali alfa t. Lalu omega t kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat ditambah 2 alfa theta. Nah, dengan θ sama dengan besar sudut lintasan melingkar yang ditempuh, omega t sama dengan kecepatan sudut akhir, omega 0 sama dengan kecepatan sudut awal, alfa sama dengan percepatan sudut, dan t adalah waktu yang ditempuh. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Nah, contoh soalnya adalah sebuah benda bergerak melingkar dengan percepatan sudut 2 radian per sekon kuadrat. Nah, jika mula-mula benda diam, tentukan kecepatan sudut benda dan sudut tempuh setelah 5 sekon. Nah, jadi di sini dalam soal kita mendapat data bahwa percepatan sudutnya adalah 2 radian per sekon kuadrat. Nah, percepatan sudut adalah alfa. Lalu, jika mula-mula benda diam, yang artinya adalah omega 0 sama dengan 0, karena bendanya adalah diam. Nah, lalu pertanyaannya adalah tentukan kecepatan sudut benda dan sudut tempuh setelah 5 sekon. Nah, artinya di sini T-nya adalah 5 sekon. Nah, untuk mencari kecepatan sudut benda, maka kita menggunakan rumus WT atau kecepatan sudut akhir ya, sama dengan W0 ditambah alfa T. Nah, jadi kita masukkan W0-nya itu 0, alfanya adalah 2, dan T-nya adalah 5. Nah, jadi kecepatan akhirnya adalah 10 radian per sekon, atau kecepatan setelah 5 sekon. Lalu, untuk sudut tempuh setelah 5 sekon, kita memakai rumus θ sama dengan W0 dikali T ditambah setengah alfa T kuadrat. θ sama dengan omega 0 dikali T ditambah setengah alfa T kuadrat. Nah, kita masukkan T-nya 5, omega 0-nya 0, lalu percepatannya atau alfanya 2, dan T-nya sama dengan 5. Nah, hasilnya adalah 25 derajat. Jadi, jawabannya adalah kecepatan sudut benda dan sudut tempuh setelah 5 sekon adalah 10 radian per sekon dan 25 derajat. Oke, mari kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Nah, contoh soal nomor 2. Nah, perhatikan di gambar di bawah ini, tentukan kecepatan sudut roda kedua. Nah, dalam gambar ini terdapat 2 roda yang saling bersinggungan ya. Di sini bersinggungan. Nah, lalu di sini kita dapat data. Nah, diketahui bahwa R1 atau jari-jari 1 adalah 20 cm. Lalu omega 1 sama dengan 120 radian per sekon. Nah, dan R2 atau jari-jari 2 sama dengan 10 cm. Nah, yang ditanya adalah di sini kecepatan sudut roda kedua. Berarti yang ini ya. Artinya yang ditanya adalah
omega 2 sama dengan berapa ya? Nah, di sini karena roda 1 dan roda 2 bersinggungan, maka kita menggunakan rumus V1 sama dengan V2, memakai rumus perbandingan ya. Nah, dengan V adalah omega dikali R ya. Omega dikali jari-jari. Kecepatan sudut dikali dengan jari-jarinya. Nah, maka di sini kita masukkan rumusnya omega 1 dikali R1 sama dengan 120 dikali 20. Nah, dibandingkan atau disamakan dengan roda 2 yaitu omega 2 dikali R2. Nah, omega 2-nya kita cari dan R2-nya adalah 10. Nah, maka omega 2 sama dengan 240 radian per sekon. Nah, jadi seperti itu. Baik, pembahasan kali ini sudah selesai. Mohon dukungannya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.